Berjumpa lagi bersama Yanti dan Yanto yang selalu berbahagia. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini bergegas menuju ke malaikat jatuh. Lalu dari kejauhan Xiao Yan bisa melihat ada banyak bahtera yang pada saat ini lalu lalang. Arus orang di sini juga adalah yang terbesar yang pernah dilihat oleh Xiao Yan di seluruh tempat hukuman dewa. Bersamaan dengan Xiao Yan yang bergegas pada saat ini ada banyak sosok yang terbang berlawanan dengan Xiao Yan. Sosok-sosok ini memegang mutiara pengejar jiwa di tangan masing-masing. Terlihat jelas bahwa mereka telah merasakan keberadaan dari Xiao Yan. Namun sekarang ada tahanan spiritual yang telah menutupi aura dari Xiao Yan. Oleh karena itu mutiara pengejar jiwa ini tidak lagi mampu mengejar aura dari Xiao Yan. Dalam sekejap mata pada akhirnya semua orang pada saat ini telah sampai di malaikat jatuh. Namun sebelum mereka memasuki malaikat jatuh mereka pada saat ini seketika dihentikan. Ada banyak bahtera yang pada saat ini berjajar dan membentuk barisan penghalang. Sosok-sosok ini merupakan penjaga dari malaikat jatuh dan pemimpin mereka segera mulai berbicara. Sosoknya pada saat ini bertanya siapakah mereka dan apa tujuan mereka datang ke bintang jatuh. Para penjaga pada saat ini tidak mengizinkan siapapun dari luar untuk memasuki malaikat jatuh. Sementara itu pada saat ini Xie Kunji segera maju dan mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa mereka datang dari langit berbintang barat laut dan ingin pergi ke malaikat jatuh. Mereka pada saat ini memiliki tujuan untuk mencari seseorang. Mendengar hal tersebut pemimpin dari para penjaga pun segera berkata bahwa mereka tidak diperbolehkan memasuki bintang ini. Malaikat jatuh saat ini sedang mengalami perselisihan sipil dan perang terus-menerus. Oleh karena itu merupakan hal yang baik untuk menyarankan mereka segera pergi dari tempat ini. Tanpa perlindungan pasukan mereka benar-benar akan musnah segera setelah mereka masuk. Mendengar apa yang bercaya dikatakan oleh petugas tersebut pada saat ini Xie Kunji segera kembali berbicara dengan tegas. Sosoknya berkata bahwa mereka tidak takut dan mereka harus memasuki bintang ini untuk hari ini. Penjaga itu pun seketika menggelengkan kepalanya dan auranya pada saat ini tiba-tiba keluar. Penjaga ini merupakan Dogat bintang 5 dengan jutaan bintang di tubuhnya. Meskipun Xie Kunji merupakan Dogat bintang 6 tetapi kebanyakan dari para penjaga ini merupakan Dogat bintang 5. Terlebih lagi Xie Kunji juga pada saat ini telah kehabisan Origin Ki. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera perlahan melangkah maju dan berbicara kepada Xie Kunji. Xiao Yan berkata bahwa Xie Kunji pada saat ini tidak perlu mengambil tindakan karena Xiao Yan yang akan maju. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan penjaga itu pun pada saat ini meledek ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa hanya seorang Dogat bintang 4 dan Dogat bintang 6 dengan Origin Ki yang lemah benar-benar berani. Jika mereka pada saat ini memaksa masuk maka mereka bisa mencoba hal tersebut. Xiao Yan pun mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin penjaga. Tentu saja pada saat ini Xiao Yan tidak berniat untuk mengambil tindakan. Kekuatan dewa asli sudah sangat cukup untuk menghancurkan mereka semua. Klon dewa asli pun seketika melangkah maju dan pada saat ini bersiap untuk melakukan aksinya. Namun bersamaan dengan hal tersebut sesosok seketika muncul dari malaikat jatuh dan dengan tegas menghentikan para penjaga. Mendengar suara ini para penjaga pun seketika menoleh dan setelah melihat sosok tersebut muncul mereka semua seketika menunjukkan rasa hormat dan menangkupkan tangan. Para penjaga pada saat ini segera memberikan salam kepada sosok yang bernama Li Chu. Pria bernama Li Chu pada saat ini tersenyum dan menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Dengan ekspresi anggunnya pada saat ini dirinya segera berkata agar semua orang mengikutinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tanpa ada perasaan sopan segera mengangguk dan mengajak semua orang bergegas pergi. Xie Kunji pada saat ini mengerutkan kening dan berkata kepada Xiao Yan dengan suara yang rendah. Xie Kunji mengingatkan agar Yang Mulia berhati-hati terhadap penipuan. Sosok pria yang bernama Li Chu sepertinya mendengar kata-kata yang baru saja diungkapkan oleh Xie Kunji. Tetapi dirinya masih dipenuhi dengan senyum dan tidak menunjukkan ekspresi yang tidak perlu. Sosoknya pada saat ini segera kembali mengajak Xiao Yan hingga pada akhirnya memimpin jalan untuk kelompok Xiao Yan.
Di dalam perjalanan Li Chu pada saat ini masih tersenyum dan mulai berbicara. Li Chu berkata sepertinya ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi malaikat jatuh. Xiao Yan pun mengangguk dan lanjut berkata bahwa dirinya telah mendengar malaikat jatuh adalah salah satu dari sedikit planet dengan sumber daya di tempat hukuman para dewa. Oleh karena itu dirinya pada saat ini ingin datang ke sini untuk mendapatkan bagian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Li Chu pada saat ini masih tersenyum dan tidak ada gelombang apapun di wajahnya. Li Chu pada saat ini segera berkata bahwa dirinya khawatir tidak banyak orang yang berani mengatakan hal tersebut. Terlalu banyak orang yang ingin datang ke tempat ini untuk mendapatkan bagian dari kue ini. Namun pada akhirnya kebanyakan dari mereka benar-benar telah berubah menjadi tulang belulang. Xiao Yan pun tersenyum dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Li Chu. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa hal tersebut benar-benar agak tragis, tetapi bukankah tempat hukuman dewa ini dipenuhi dengan tulang belulang? Oleh karena itu jika begitu permasalahannya maka tidak ada yang berbeda antara tempat ini dengan tempat yang lainnya. Li Chu pun pada saat ini menganggukkan kepalanya dan dengan masih tersenyum sosoknya berkata bahwa itu memang benar. Selain itu bagaimana mungkin buronan yang terkenal di langit berbintang barat laut ratusan tahun yang lalu takut dengan hal kecil seperti itu? Mendengar apa yang dikatakan oleh Li Chu semua orang pada saat ini sedikit tercengang tetapi Xiao Yan tetap tenang. Xiao Yan pun tersenyum dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya apakah Li Chu ingin menyerahkan Xiao Yan? Li Chu pun menggelengkan kepalanya dan berkata tentu saja tidak, justru dirinya ingin berteman dengan Xiao Feng dan membangun sebuah hubungan. Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini segera berkata jika memang begitu permasalahannya maka mulai sekarang mereka akan berteman. Mendengar hal tersebut sekelompok orang di belakangan pada saat ini benar-benar kebingungan. Percakapan di antara mereka berdua ini benar-benar terlalu aneh. Percakapan ini benar-benar lancar dan hanya dalam waktu singkat keduanya telah menjadi teman. Di tempat hukuman dewa ini benar-benar berbahaya dan setiap orang pasti memiliki motif tersembunyi. Namun pada akhirnya baik Xiao Yan dan Li Chu pada saat ini benar-benar telah berteman. Sementara itu di sisi lain Li Chu pada saat ini mengulurkan telapak tangannya dan memperkenalkan diri secara resmi bahwa dirinya bernama Li Chu. Xiao Yan juga pada saat ini segera memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiao Feng. Setelah selesai dari sesi perkenalan pada saat ini Li Chu kembali membuka topik pembicaraan. Li Chu bertanya mengapa saudara Xiao Feng pada saat ini datang ke malaikat jatuh. Jika ada yang bisa dibantu oleh Li Chu maka saudara Xiao Feng bisa memberitahunya. Xiao Yan pada saat ini tidak menyembunyikan apapun dan langsung menjelaskan tujuannya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan mencari orang-orang yang diturunkan pangkatnya di sini oleh aliansi Dosian. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan ingin tahu apakah saudara Li Chu mengetahui mengenai mereka. Mendengar Xiao Yan yang pada saat ini langsung mengutarakan tujuannya, Li Chu hanya sedikit terkejut. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan langsung to the point dan Li Chu pada saat ini menghela nafas. Li Chu pada akhirnya segera berkata bahwa itu benar-benar sebuah kebetulan. Sungguh sangat kebetulan karena dirinya mengetahui bahwa mereka berada di kota tertutup malaikat jatuh di mana tempat sumber titik letusan energi berada. Namun sejauh yang dirinya tahu mereka juga pada saat ini sedang menghadapi tantangan. Jika tantangannya gagal maka mereka tidak boleh lagi menempati tempat yang pada saat ini mereka diami. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan meminta Li Chu untuk mengantarkan mereka. Li Chu pun dengan senang hati segera mengantarkan kelompok Xiao Yan menuju ke tempat di mana orang-orang aliansi Dosian berada. Singkat cerita pada akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Tempat ini memiliki pemandangan seperti mereka berada di dunia lain. Langit di sini berwarna ungu dan pada saat yang sama hujan ungu juga turun dari langit. Hujan ini juga dipenuhi dengan sifat korosif namun hal tersebut tidak melukai orang-orang. Air hujan ini akan langsung menguap setelah berjarak kurang lebih 50 cm dari tubuh semua orang. Semua orang pada saat ini menatap ke arah bawah dan mereka melihat adanya lubang hitam besar.
Ini adalah gua tanpa dasar dengan banyak bangunan di sekitar gua. Li Chu pada saat ini memperkenalkan kepada Xiao Yan bahwa ini adalah kota tertutup. Titik letusan origin Qi di sini meletus selama 100 tahun sekali. Sumber origin Qi di sini merupakan sumber origin Qi tingkat sedang dan cukup bagi beberapa keluarga kuat untuk tinggal di tempat ini. Sementara itu Xie Kunji pada saat ini menatap ke sekeliling dan terlihat jelas bahwa ini bukanlah momen pertama bagi Xie Kunji datang ke tempat ini. Sementara itu Li Chu kembali menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa Dewa Aoki adalah yang bertanggung jawab di tempat ini. Oleh karena itu mereka pada saat ini akan bergegas menemuinya. Semua orang pada akhirnya mendarat di tanah dan pada saat ini mereka segera bergegas maju ke depan. Semua orang bisa melihat bahwa tempat ini pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kekacauan. Dari pemandangan ini terlihat jelas bahwa mereka telah mengalami pertempuran yang sangat sengit. Semua orang pada akhirnya sampai di sebuah gerbang di mana penjaga pada saat ini segera menghentikan kelompok Xiao Yan. Salah seorang penjaga segera berkata bahwa tempat tersembunyi atau Feng Chen tidak bisa dikunjungi sekarang. Oleh karena itu yang terbaik bagi mereka adalah pada saat ini dengan cepat pergi. Mendengar hal tersebut pada saat ini Li Chu segera mulai bertanya. Li Chu bertanya apakah pertempuran di tempat ini telah diselesaikan. Penjaga itu pun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan dari Li Chu. Sosoknya lanjut berkata bahwa ada 3 kekuatan yang bekerja sama untuk mengepung dan menekan mereka. Namun meskipun begitu mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja di bawah tekanan orang-orang ini. Mendengar hal tersebut Xie Kunji pada saat ini merasa tercengang sebelum akhirnya sosoknya segera melangkah maju. Xie Kunji sedikit mengerutkan kening dan terlihat jelas bahwa dirinya pada saat ini khawatir. Sosoknya pada akhirnya menangkupkan tangannya dan memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Xie Kunji. Dirinya adalah teman dari Dewa Aoki, oleh karena itu dirinya ingin mengetahui kabar darinya. Penjaga itu pun berhenti sejenak dan pada saat ini menatap ke arah Xie Kunji. Matanya tiba-tiba berbinar dan ternyata sosok penjaga ini mengenali Xie Kunji. Dirinya pada akhirnya segera berkata ternyata itu adalah Tuan Xie Kunji. Sosoknya pada saat ini segera mempersilakan Xie Kunji untuk segera masuk. Penjaga itu lanjut berkata bahwa Tuan Aoki pada saat ini terluka parah, situasinya sangat kritis dan dirinya khawatir ketika serangan berikutnya datang lagi mereka akan menderita kekalahan dan kota ini harus ditinggalkan. Xie Kunji pun menganggukkan kepalanya dan berkata biarkan dirinya pada saat ini bertemu dengan Dewa Aoki, mungkin pada saat ini akan ada titik balik di dalam pertempuran. Tentu saja yang pada saat ini dimaksud titik balik dalam pertempuran adalah Xiao Yan, tepatnya itu adalah tiruan dari tubuh klon dewa asli. Sementara itu penjaga itu pun seketika mengangguk dan segera memimpin jalan tanpa ragu-ragu. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera mengikuti pergerakan dari penjaga. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya sampai di sebuah paviliun dan penjaga ini seketika memberitahu kehadiran dari Xie Kunji. Sosok yang bernama Aoki pada saat ini akhirnya segera keluar dan bertemu dengan sosok dari Xie Kunji. Aoki pada saat ini segera bertanya kepada Xie Kunji mengapa dirinya berada di sini. Jika tidak ada hal penting yang harus dilakukan maka sebaiknya mereka segera pergi dari tempat ini. Akan ada perang di sini dalam beberapa hari dan tinggal di sini hanya akan membawa bencana bagi Xie Kunji dan yang lainnya. Xie Kunji pun seketika mengerutkan kening mendengar suara dari Aoki yang pada saat ini berbicara. Terdengar dari suaranya Aoki pada saat ini benar-benar sangat lelah dan fluktuasi sumber energinya juga sangat lemah. Xie Kunji pada akhirnya sedikit merenung sebelum akhirnya dirinya berkata mungkin pada saat ini ada titik balik dalam permasalahan ini. Sosok yang bernama Aoki pada saat ini segera memandang ke arah Xie Kunji dengan ekspresi serius. Aoki pada saat ini terlihat memiliki darah kering di sekujur tubuhnya dengan rambut yang acak-acakan. Wajah lelahnya benar-benar menunjukkan apa yang telah dialami oleh Aoki. Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada Xie Kunji bahwa origin Qi di tubuh Xie Kunji juga sangat tipis. Selain itu sumber origin Qi di kota ini juga telah habis dan dirinya benar-benar tidak bisa bertahan.
Mendengar hal tersebut, Sie Kunji pada saat ini kembali berbicara dengan tegas. Sie Kunji menjelaskan bahwa mungkin mereka akan bisa membantu Aoki. Sie Kunji pada saat ini ingin tahu apakah musuh yang mereka hadapi pada saat ini benar-benar kuat. Aoki pun menjelaskan bahwa ada 3 kekuatan yang telah bergabung untuk melawan kelompok Aoki. Jumlah orangnya juga lebih dari setengah jumlah kelompok Aoki dan tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk menang. Selain itu, jika Sie Kunji ingin membantu, Sie Kunji pada saat ini juga benar-benar memiliki origin Ki yang lemah. Meskipun mereka sama-sama seorang Dogat bintang 6, tetapi kekuatan dari Aoki lebih tinggi daripada Sie Kunji. Jika Aoki saja tidak bisa membantu kelompoknya sendiri, bagaimana mungkin Sie Kunji akan bisa melakukannya? Selain itu, mereka juga sudah bersepakat untuk pergi dari tempat ini karena jika mereka bersikeras mereka benar-benar akan dihabisi oleh orang-orang itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Aoki pada saat ini, Sie Kunji masih tidak ingin menyerah dan kembali berbicara dengan lebih tegas. Sie Kunji berkata bahwa mereka pada saat ini memiliki orang kuat dan jika mereka bersamanya mereka tidak akan mendapatkan permasalahan. Aoki pada akhirnya mengikuti tatapan Sie Kunji dan pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan. Aoki pada akhirnya segera sedikit meledek dengan suara tegas. Aoki berkata bahwa ini adalah seorang Dogat bintang 4. Apakah Sie Kunji pada saat ini ingin bercanda di dalam kondisi yang sedang kritis? Selain itu, bukankah Sie Kunji tahu bahwa orang-orang yang pada saat ini berada di sini adalah orang-orang yang berasal dari aliansi Douxian sebelumnya? Begitu mereka semua dimusnahkan, maka orang-orang dari aliansi Douxian ini akan menghilang sepenuhnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Aoki pada saat ini, Sie Kunji segera maju dan siap untuk memberitahukan identitas Xiao Yan. Namun saat ini Xiao Yan segera menepuk bahu Sie Kunji dan bergegas maju. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera berkata bahwa dirinya akan membantu mereka mempertahankan kota ini. Oleh karena itu Aoki dapat yakin dan jika Xiao Feng tidak bisa mempertahankannya, Xiao Yang rela mati di sini dan Xiao Yang tidak sedang bercanda. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah Li Chu dan lanjut berkata, terlebih lagi mereka memiliki teman baru. Dengan begitu maka akan ada lebih banyak bantuan untuk Aoki. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Li Chu pada saat ini tertegun sejenak. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan benar-benar menunjuknya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata kepada Li Chu, bukankah status Li Chu di malaikat jatuh ini luar binasa? Seharusnya dengan begitu tidak akan sulit untuk menyelesaikan permasalahan sekecil ini. Li Chu yang tertegun sejenak pada akhirnya tersadar sebelum akhirnya mengungkapkan senyuman. Sosoknya pada saat ini segera berkata, tentu saja itu tidaklah sulit. Mendengar perbincangan di antara keduanya, Aoki pada saat ini sedikit merasa ada yang aneh. Mendengar nama Li Chu disebutkan, Aoki merasa sangat familiar. Setelah berulang kali menggumamkan dan memikirkan nama Li Chu, tiba-tiba tubuh dari Aoki sedikit bergetar. Matanya menunjukkan keterkejutan ketika dirinya menatap ke arah Li Chu. Aoki pada akhirnya segera bertanya apakah ini adalah Li Chu yang merupakan salah satu dari 4 dewa malaikat jatuh. Li Chu pun mengangguk sedikit sementara Aoki pada saat ini kembali berbicara. Dengan menunjukkan rasa hormat, Aoki segera berkata bahwa Li Cheng adalah salah satu dari 4 kota besar di malaikat jatuh. Kota itu memiliki pelabuhan atau titik letusan origin Ki tingkat atas. Selain itu ada juga beberapa titik letusan origin Ki tingkat menengah. Dirinya pada saat ini benar-benar ingin tahu mengapa Tuan Li Chu berada di sini. Li Chu pun tersenyum dan memandang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya dan Li Chu berteman. Xiao Yan pada saat ini juga seketika tertawa dan lanjut mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa mereka memang baru mengenal satu sama lain selama sehari, tetapi meskipun begitu mereka bisa dianggap sebagai teman lama. Li Chu pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Li Chu segera menunjukkan sikap murah hati. Li Chu berkata bahwa sumber origin Ki di tempat ini sangat langka. Jika Aoki bersedia maka Li Chu akan dapat mengaturkan sebuah rumah besar untuk mereka di Li Cheng. Sumber origin Ki di sana jauh lebih kaya dan dengan begitu Aoki akan bisa dengan cepat memulihkan kekuatannya.
Mendengar hal tersebut, Aoki secara tentu saja tidak bisa menerima bantuan dari orang lain sesuka hatinya, namun dirinya pada saat ini juga harus menolak dengan sikap sopan. Aoki pun menghela nafas dan ketika hendak berbicara, sosok Xiao Yan segera memotong perkataan dari Aoki. Xiao Yan pada saat ini langsung menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Li Chu. Xiao Yan berkata bahwa apa yang baru saja disarankan oleh saudara Li Chu memang bagus. Tempat ini memang memiliki terlalu sedikit origin Qi dan terlalu sederhana. Akan lebih baik bagi mereka untuk segera pindah ke Li Cheng dan mereka akan bisa meningkatkan kekuatan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, sudut mulut dari Li Chu sedikit berkedut. Sesungguhnya sebagian besar kata-katanya sebelumnya adalah hanya untuk menunjukkan beberapa kata sopan dan basa-basi busuk. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan membawa perkataan tersebut ke perkataan yang serius. Li Chu pada saat ini hanya bisa sedikit menghela nafas sementara Xiao Yan lanjut berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan pada saat ini berkata agar mereka bersiap berkemas dan segera berangkat. Mendengar hal tersebut, Aoki pada saat ini sedikit terdiam dan merenung. Aoki berpikir bahwa apa yang dikatakan ini benar-benar memang sesuatu yang bagus. Terlebih lagi jika mereka terus tinggal di sini, mereka benar-benar akan berakhir dalam kebinasaan. Aoki juga pada saat ini harus memikirkan semua anggotanya di dalam pertempuran ini. Aoki pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan pada saat ini dan Aoki segera menunjukkan tekad di matanya. Setelah sedikit ragu pada saat ini, dirinya segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan dan Li Chu. Aoki lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar akan mengingat semua bantuan ini. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya, begitu juga dengan sosok dari Li Chu. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terdengar teriakan dari posisi yang tidak terlalu jauh. Semua orang pada saat ini berbalik dan bisa melihat para penjaga yang segera tersungkur ke tanah. Mereka semua menyemburkan seteguk besar cairan merah. Bersamaan dengan hal tersebut, ratusan sosok pada saat ini terlihat muncul di kejauhan. Salah seorang di antara mereka yang merupakan pemimpin pada saat ini segera melangkah maju. Sosoknya segera berteriak kepada Aoki mengapa dirinya belum pergi. Melihat para penjaga serta anggotanya pada saat ini dibantai, mata Aoki tiba-tiba berubah menjadi memerah. Melihat sosok yang tergeletak di genangan darah, Aoki pada saat ini menggertakkan gigi. Aoki pun seketika menggerakkan tubuhnya dan melompat ke udara. Aoki segera bertanya mengapa mereka melakukan semua ini. Bukankah mereka telah melakukan kesepakatan dalam waktu 1 tahun? Mengapa mereka harus membantai orang-orang dari pihak Aoki? Mendengar apa yang dikatakan oleh Aoki, pria yang pada saat ini memegang pedang segera berbicara dengan suara yang dalam. Ledekan pada saat ini benar-benar jelas terdengar di telinga Aoki. Sosoknya berkata, apakah ada bedanya ketika mereka hidup atau mati? Tanpa origin Qi mereka benar-benar tidak akan bisa menyembuhkan luka mereka. Cepat atau lambat mereka benar-benar akan segera menemui ajalnya dan dirinya hanya ingin mempercepat ajal itu tiba. Selain itu, bukankah lebih baik menghindari permasalahan di masa depan? Bukankah akan sangat merepotkan jika Aoki kembali untuk membalas dendam suatu hari nanti? Aoki pada saat ini masih menggertakkan gigi dan menatap ke arah ratusan sosok yang berada di hadapannya. Ratusan sosok ini dipimpin oleh 2 pemimpin. Kekuatan mereka juga berada di tahap menengah dari Dogat Bintang 6. Namun origin Qi mereka benar-benar masih sangat penuh. Aoki pada saat ini hanya bisa meraung dengan marah bahwa mereka benar-benar sekelompok manusia yang tidak jujur. Mereka pasti akan mati di sini jika mereka bertindak seperti ini. Begitu selesai berbicara, Aoki pada saat ini segera bergegas untuk melesatkan serangan. Namun origin Qi di dalam tubuh Aoki benar-benar kosong. Dapat dianggap bahwa tubuh Aoki pada saat ini seperti cangkang tanpa isi. Kekuatan Aoki pada saat ini dapat dikatakan hanya bisa untuk menopang dirinya sendiri. Melihat kondisi dari Aoki, pria berpedang itu pun segera menghunuskan pedangnya dan mulai lanjut meledek. Sosoknya berkata bahwa sumber origin Qi milik Aoki benar-benar telah habis. Jika begitu permasalahannya, maka dirinya pada saat ini akan memberikan Aoki pedang ini untuk mengakhiri semuanya.
Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera melesat menghunuskan pedangnya ke arah Aoki. Jutaan sumber origin Ki juga pada saat ini segera muncul di belakangnya dan dituangkan ke dalam pedang panjang. Kekuatan yang dahsyat dan tidak tertandingi pada saat ini menyebar. Aoki di sisi lain juga pada saat ini tidak berniat mundur dan dirinya berusaha untuk membakar kekuatan kehidupannya secara langsung. Aura ganas juga pada saat ini meletus pada tubuh Aoki, tetapi aura ganas ini tampaknya tidaklah cukup. Pria berpedang itu pun mendengus dingin dan berkata bahwa itu adalah perlawanan yang tidak berguna. Tanpa banyak bacot lagi, sosoknya pada saat ini langsung menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dirinya pada saat ini melesatkan pedangnya dan ketika pedang tersebut berjarak kurang dari 1 lengan, Aoki menyadari bahwa perlawanan ini sia-sia dan Aoki hanya bisa pasrah. Namun bersamaan dengan hal tersebut, sesosok tubuh pada saat ini bergegas dan berteriak dengan keras. Sumber origin Ki yang tidak besar pada saat ini bisa terlihat oleh Aoki. Cahaya pedang ini juga pada akhirnya tiba-tiba berhenti dan kedua kekuatan saling bertabrakan. Sosok pria yang memegang pedang juga pada saat ini terhenti. Meskipun pedang yang dirinya pegang berhenti, tetapi pedang ini telah menusuk sesosok tubuh. Sosok yang menghalangi Aoki ternyata adalah Xie Kunji. Pria berpedang itu pun sedikit terkejut sebelum akhirnya dirinya pada saat ini segera mencabut pedang miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut, Xie Kunji juga pada saat ini terhuyung mundur. Aoki segera menopang Xie Kunji sementara Xie Kunji pada saat ini mulai berbicara kepada Aoki. Xie Kunji berkata bahwa dirinya juga telah menghadapi pertempuran yang sangat sulit sebelumnya. Dirinya benar-benar hampir menghabiskan origin Ki miliknya dan dirinya hanya bisa memblokir serangan tersebut dengan tubuhnya. Aoki pada saat ini menggertakkan giginya dan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xie Kunji akan melakukan hal tersebut. Sementara itu di sisi lain, pria yang memegang pedang segera sedikit tersenyum. Sosoknya lanjut berkata bahwa ada 2 orang dogat tahap menengah bintang 6 dengan origin Ki yang sangat lemah. Jika begitu permasalahannya, maka dirinya akan membantu keduanya untuk mengakhiri hidup masing-masing. Tanpa ragu-ragu lagi, sosoknya kembali mengangkat lengannya dan menebaskan pedangnya melalui kehampaan. Pedang ini terlihat sangat ganas dan sepertinya akan bisa membelah Xie Kunji dan Aoki menjadi 2 bagian. Senyum sinis pada saat ini muncul di wajahnya dan si pria benar-benar sudah berada di hadapan dari keduanya. Mata Xie Kunji dan Aoki juga pada saat ini sudah acuh tak acuh dan mereka benar-benar tidak lagi takut dengan kematian. Mereka pada akhirnya memejamkan mata dan bersamaan dengan pedang yang hendak mengenai mereka, sebuah suara dentang pada saat ini segera terdengar dengan pedang yang tiba-tiba berhenti. Pria yang memegang pedang itu juga berhenti dan pada saat ini dirinya sedikit terkejut. Sosoknya pada saat ini menatap ke arah pedang yang terjepit di antara 2 jari. Sesaat kemudian pedang ini pun benar-benar patah dengan tubuh si pria yang terlempar mundur. Pria berpedang ini pun segera menstabilkan diri dan sosoknya terlihat berlumuran keringat dingin. Pria itu pun segera bertanya kepada sosok yang muncul siapakah sosok ini. Menanggapi hal tersebut, sosok yang baru saja muncul segera berkata bahwa dirinya adalah orang yang akan membunuhnya. Begitu selesai berbicara, sosok ini pun seketika berubah menjadi bayangan. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi sosok pria berpedang pada saat ini tertegun. Tahanan spiritual pada saat ini telah menggunakan kekuatan besar untuk mengunci pergerakan dari sosok tersebut. Pria itu pun benar-benar panik karena dirinya tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Namun sesaat berikutnya sebuah tinju pada saat ini segera meraung ke arah sosok tersebut. Tinju ini perlahan-lahan membesar di mata pria berpedang. Dirinya hanya bisa merasakan kekuatan kematian yang pada saat ini benar-benar mengejutkan. Pada akhirnya tanpa penundaan lagi, pukulan berat ini benar-benar menghantam pria berpedang. Di bawah tinju ini pria tersebut seketika benar-benar tidak bisa menghindar. Sebelum tinju ini bahkan menyentuh pria tersebut, kulit pria itu benar-benar terlihat pecah. Sesaat kemudian tulangnya pada saat ini benar-benar hancur dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bubuk darah yang berterbangan. Akhirnya pria berpedang yang merupakan tahap menengah dogat bintang 6 benar-benar dihancurkan dengan satu pukulan. Melihat kejadian ini pada saat ini semua orang benar-benar hanya bisa tertegun.
Sosok Li Chu juga pada saat ini melotot dan tanpa sadar bergumam bahwa musuh benar-benar sudah lenyap bahkan sebelum dirinya mengerahkan kekuatan apapun. Semua orang pada saat ini benar-benar jatuh dalam keheningan karena dengan satu pukulan ini jiwa dan tubuh dari seorang tahap menengah Dogat bintang 6 benar-benar hancur berkeping-keping. Setelah pukulan ini ratusan orang pada akhirnya segera tersadar dan memutuskan untuk mundur dan pergi dengan cepat. Namun saat yang bersamaan Xiao Yan segera berkata dengan suara yang dalam bahwa mereka yang pergi tanpa izin akan mati. Xiao Yan berteriak dan melakukan hal ini dengan sepenuhnya kesengajaan. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini semakin curiga dengan sosok Li Chu. Suara Li Chu sebelumnya benar-benar mengandung sedikit kemarahan dan keterkejutan. Suara Li Chu sebelumnya seolah-olah menyatakan bahwa ialah yang menderita sebuah kerugian. Sementara itu di sisi lain ratusan orang yang berniat untuk melarikan diri pada akhirnya berhenti setelah mendengar perkataan Xiao Yan. Namun masih ada beberapa orang yang pada saat ini konyol dan bergegas pergi. Klon dewa asli juga tidak membiarkan hal tersebut dan dengan dua pukulan tanpa gerakan yang mewah semua orang benar-benar dilenyapkan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini kembali tersenyum dan ketika melihat senyuman yang familiar bagi Li Chu, dirinya pada saat ini melihat senyum yang tidak berbahaya yang dilonjakkan oleh Xiao Yan. Namun Li Chu di dalam hatinya mengerti bahwa sepertinya ada niat membunuh yang tersembunyi. Terlebih lagi kalimat sebelumnya dari Xiao Yan ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berbicara perlahan kepada sosok-sosok yang pada saat ini masih terdiam. Xiao Yan berkata, bukankah semua ini adalah yang mereka inginkan? Jika dirinya mengampuni mereka di masa depan bukankah hal tersebut akan merepotkan? Jika mereka kembali untuk membalas dendam di masa depan maka hal tersebut benar-benar akan merugikan. Oleh karena itu dirinya pada saat ini akan membantu mereka semua menyelesaikan semua permasalahan ini. Mata Xiao Yan menunjukkan niat membunuh ketika menatap ke arah orang-orang yang terdiam. Aoki juga pada saat ini menunjukkan niat membunuh karena apa yang diinginkan oleh Xiao Yan persis sama dengan apa yang dipikirkan oleh Aoki. Sementara itu salah seorang di antara kerumunan pada saat ini mulai berbicara dengan penuh ketakutan. Sosoknya berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar menyerah dan tidak akan lagi menempati titik letusan. Jika Tuan dapat menyelamatkan hidup mereka mulai saat ini mereka juga akan mengutamakan Tuan dan mengikuti Tuan. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok ini Aogi pada saat ini mengertakkan giginya. Sosoknya segera berbalik dan menangkupkan tangannya kepada dewa asli. Dirinya berkata dengan sungguh-sungguh bahwa jika Tuan bisa melenyapkan orang-orang ini, Aoki berjanji bahwa dirinya akan mengikuti Tuan seumur hidupnya. Setelah Aoki selesai berbicara klon dewa asli bahkan pada saat ini tidak melihat ke arah Aoki. Aoki langsung memahami sesuatu dan pada saat ini segera berbalik untuk melihat ke arah Xiao Yan. Dirinya segera menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan berat ke arah Xiao Yan. Matanya pada saat ini dipenuhi dengan ketekunan dan Xiao Yan menyadari bahwa dendam ini harus dibalas. Namun Xiao Yan pada saat ini segera menoleh untuk melihat ke arah Li Chu dengan masih tetap tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa ini bukanlah pilihan yang bisa diambil oleh seorang Dogat bintang 4. Saudara Li Chu lebih bergengsi dan menurut saudara Li Chu apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang ini? Haruskah mereka dihabisi atau haruskah mereka diselamatkan? Li Chu pada saat ini sedikit terkejut dan tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan menunjuk ke arahnya. Li Chu pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya mulai menjawab. Li Chu berkata bahwa menurutnya mereka akan bisa diterima di bawah bimbingan saudara Xiao Yan. Selain itu tidak ada kebencian mutlak di tempat hukuman dewa dan yang ada hanyalah kekuatan mutlak. Xiao Yan pun merenung sejenak memikirkan apa yang pada saat ini dikatakan oleh Li Chu. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Li Chu ini memang benar, tetapi Xiao Yan adalah orang yang sangat pendendam dan karena mereka telah menyenggol bangsa Xiao Yan oleh karena itu hari ini mereka semua harus mati.
Begitu Xiao Yan menyelesaikan kata-katanya, tubuh dari klon dewa asli pada saat ini segera bergegas, sosoknya segera melesatkan tinju kuat ke arah kerumunan. Klon dewa asli juga pada saat ini berbicara dengan ringan bahwa hal ini untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Setelah suaranya terdengar pada saat ini, kekuatan yang lebih dahsyat segera muncul dan menghabisi semua orang. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi, begitu juga dengan jeritan. Namun jeritan ini tidak bertahan lama sebelum akhirnya semua orang benar-benar telah berubah menjadi kabut berdarah. Melihat adegan ini, jantung semua orang pada saat ini benar-benar berdetak dengan lebih cepat. Mereka tidak bisa membayangkan dengan tidak adanya fluktuasi origin ki tingkat mengerikan seperti apa yang bisa dicapai oleh tubuh fisik seperti ini. Latihan apa yang dilakukan oleh sosok ini hingga memiliki kekuatan tubuh fisik yang seperti itu? Meskipun orang-orang yang dibantai ini memiliki origin ki, tetapi mereka semua benar-benar tidak bisa melakukan perlawanan. Bahkan tidak banyak teriakan yang pada saat sebelumnya keluar dari mulut masing-masing. Wajah juga pada saat ini terlihat dipenuhi dengan ketakutan setelah melihat pukulan yang dilesatkan oleh tubuh klon dewa asli. Matanya pada saat ini segera menampilkan kerumitan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan berkata bahwa sekarang permasalahannya telah terpecahkan, kota telah dipertahankan dan sepertinya Aoki tidak perlu lagi meninggalkan kota. Mendengar hal tersebut, Aoki pada akhirnya segera tersadar dan pada saat ini segera menghela nafas lega. Sementara itu Xiao Yan segera menghampiri dan menepuk pundak Aoki. Aoki juga pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan dan secara alami Aoki menyadari Xiao Yan adalah pemimpin dari kelompok ini. Aoki benar-benar tidak pernah berpikir bahwa sesosok yang muncul di hadapannya dapat menyelesaikan kekhawatiran serius mereka dengan satu pukulan. Namun meskipun begitu, sosok kuat ini benar-benar tampak berada di bawah kendali dari seorang Dogat bintang 4. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Aoki bahwa dirinya tidak perlu mengucapkan terima kasih, dirinya akan membantu Aoki saat dirinya membutuhkan sebuah bantuan. Aoki pun menganggukkan kepalanya dengan tegas ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Setelah itu Aoki berkata bahwa bantuan ini benar-benar sangat besar, bahkan jika dirinya harus mengorbankan nyawanya dirinya tidak akan pernah ragu. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa Aoki tidak perlu terlalu serius. Xiao Feng tidak akan membiarkannya mati. Dan apakah Aoki pada saat ini bersedia untuk mengikuti Xiao Feng? Mendengar Xiao Yan yang mengatakan hal ini, Li Chu pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Li Chu sama sekali tidak mengerti bagaimana seorang Dogat bintang 4 bisa begitu berani. Li Chu juga pada saat ini menyadari bahwa sosok klon dewa asli ini merupakan bawahan dari Xiao Yan. Namun bagaimana seorang dengan kekuatan Dogat bintang 4 bisa menjadi atasan dari orang kuat seperti itu? Li Chu pada saat ini tidak bisa merasakan kekuatan dari dewa asli, tetapi saat dewa asli mengeluarkan tinjunya, dirinya juga bisa merasakan bahwa jantungnya berdebar-debar. Perasaan ini sangat kuat dan Li Chu juga seketika mengerti bahwa pukulan yang tampak biasa saja ini sudah cukup untuk menghabisinya. Bahkan jika dirinya bisa melawan, dirinya benar-benar tidak akan bisa menghentikan pukulan keduanya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Aoki tanpa banyak basa-basi langsung berlutut. Aoki pada saat ini segera berkata bahwa Aoki bersedia mengikuti Tuan. Setelah selesai berbicara, Aoki pada saat ini langsung memberikan setetes esensi darah miliknya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya. Xiao Yan dengan masih tersenyum berkata bahwa Aoki telah memberikan darahnya sebelumnya. Sebaiknya Aoki pada saat ini berdiri karena tidak layak baginya untuk berlutut seperti itu. Aoki pada saat ini tertegun sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Dirinya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Xiao Yan dengan perkataannya. Aoki bertanya-tanya di dalam hatinya apakah dirinya pernah menyumbangkan esensi darahnya kepada Xiao Yan. Namun Aoki pada saat ini tidak bertanya lagi dan segera berdiri sebelum akhirnya kembali mengungkapkan terima kasih di matanya. Xie Kunji juga pada saat ini datang ke sisi Aoki dan segera menepuk pundak Aoki. Xie Kunji juga mengeripkan matanya kepada Aoki.
Melihat kode ini Aoki pada saat ini benar-benar kembali bingung. Bagaimana mungkin Aoki bisa membayangkan bahwa Xiao Yan yang berada di hadapannya adalah pria yang mereka ikuti selama ini? Bagaimana mungkin Aoki menyangka bahwa pria ini adalah pria yang pernah menjadi orang teratas di seluruh dunia pertobrutan?